Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Regitania dari program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis perekonomian Indonesia per April 2021. Untuk PDB triwulan 1 tahun 2021-nya, indikator utama PDB yaitu pertumbuhan minus 0,74%. Angka ini menunjukkan pemulihan yang signifikan dibandingkan puncak kontraksi di triwulan 2 tahun 2020 yang mencapai minus 5,32%. Sisi lapangan usaha atau sektor unggul, sektor yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi di tengah pandemi yaitu informasi dan komunikasi akibat percepatan digitalisasi, jasa kesehatan atau peningkatan layanan medis selama COVID-19, dan pengadaan air. Untuk sisi pengeluaran atau pendorong utama, yaitu ekspor, tumbuh positif sebanyak 6,74% berkat permintaan kuat dari mitra dagang utama, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Untuk impor, mulai membaik sebanyak 5,27%, mencerminkan peningkatan aktivitas investasi domestik. Dan untuk konsumsi pemerintah, naik 2,96% seiring akselerasi stimulus fiskal dan bantuan sosial. Untuk investasi atau PMTB, minus 0,23% menunjukkan tren perbaikan nyata pada komponen bangunan dan mesin. Untuk konsumsi rumah tangga, minus 2,23%, masih terbatas akibat pembatasan mobilitas selama pandemi. Stabilitas nilai kurs rupiah dan aliran modal. Perkembangan nilai tukar rupiah dibuka pada level bid 14.530 per dolar AS per 9 April 2021. Mengalami pergerakan yang relatif stabil di tengah ketidakpastian pasar global. Kondisi aliran masuk modal asing yaitu transaksi non-residen mencatatkan beli neto sebesar 2,34 triliun di pasar keuangan domestik. Surat berharga negara atau SBN menjadi motor utama instrumen dengan aliran masuk neto mencapai 4,15 triliun periode 5 sampai 8 April 2021. Untuk pasar saham mencatatkan jual neto sebesar 1,81 triliun. Untuk perkembangan nilai tukar rupiah, ada premi kredit default swaps atau CDS Indonesia 5 tahun berada di level 84,07 BPS per 8 April 2021. Mencerminkan tingkat resiko investasi yang tetap terukur. Kondisi kestabilan harga yang rendah dan terkendali. Komponen pembentuk inflasi yaitu inflasi inti 0,14 MTM meningkat, didorong oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan global dan permintaan musiman. Untuk inflasi bahan makanan bergejolak 0,15% MTM melambat berkat adanya deflasi pada komoditas hortikultura dan beras. Untuk inflasi harga yang diatur pemerintah sebanyak 0,11% MTM meningkat dipengaruhi oleh transmisi kenaikan cukai hasil tembakau serta kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga. Untuk indikator utama inflasi IHK yaitu realisasi bulanan 0,13% MTM sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 0,08% MTM. Untuk realisasi tahunannya 1,42% YoY
berada di bawah kisaran sasaran target tahun 2021 yaitu 3% kurang lebih 1%. Otoritas penentu kebijakan ekonomi Indonesia ada Bank Indonesia, pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Untuk peran Bank Indonesia yaitu sebagai bank sentral yang independen, bertanggung jawab, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi. Untuk instrumen Bank Indonesia yaitu mengatur suku bunga acuan BI rate, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Untuk peran pemerintah yaitu sebagai bank sentral yang independen, bertanggung jawab, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan tingkat inflasi. Untuk instrumen pemerintah yaitu mengatur suku bunga acuan BI rate, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Untuk peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yaitu wadah koordinasi terpadu beranggotakan Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS untuk menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan. Aksi nyata 2021 yaitu mengimplementasikan paket kebijakan terpadu KSSK demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB. Pemicu utamanya yaitu BI rate. Ketika Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan BI rate, keputusan tersebut akan langsung menyebar melalui 5 jalur transmisi utama yaitu yang pertama, jalur suku bunga mempengaruhi bunga deposito dan kredit di bank umum. Yang kedua, jalur kredit mempengaruhi volume kredit yang disalurkan ke masyarakat. Yang ketiga, jalur harga aset mempengaruhi harga saham dan obligasi di pasar modal. Yang keempat, jalur nilai tukar atau kurs mempengaruhi murah atau mahalnya mata uang rupiah terhadap dolar AS. Dan yang kelima, jalur ekspektasi inflasi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap harga barang ke depan. Kondisi ekonomi makro Indonesia tahun 2021 di tengah tantangan pandemi. Fase pemulihan yang konsisten. Perekonomian Indonesia per April 2021 berada dalam fase pemulihan yang nyata. Meskipun PDB triwulan 1 2021 masih minus 0,74%, angka ini merangkak naik secara signifikan jika dibandingkan dengan titik terendah pertumbuhan pada triwulan 2 tahun 2020 yang sempat anjlok hingga minus 5,32%. Dua penyelamat ekonomi nasional yaitu yang pertama, sektor eksternal atau ekspor menjadi tulang punggung utama ekonomi yang tumbuh kuat sebesar 6,74% berkat tingginya permintaan dari negara mitra dagang utama Tiongkok dan Amerika. Yang kedua, stimulus fiskal pemerintah. Konsumsi pemerintah meningkat 2,96% melalui percepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos dan belanja modal untuk menjaga daya beli dasar masyarakat. Tantangan utama domestik yaitu konsumsi rumah tangga minus 2,23% dan investasi PMTB minus 0,23% masih berada di zona kontraksi akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat guna menekan penyebaran COVID-19 di sejumlah wilayah. Kunci keberlanjutan ke depan yaitu akselerasi program vaksinasi nasional dan kedisiplinan protokol kesehatan menjadi syarat mutlak agar aktivitas ekonomi domestik bisa dibuka kembali secara bertahap demi mendorong pertumbuhan ke zona yang positif. Demikian presentasi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.